Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal dan teman-teman semua yang berbahagia. Jadi ini judul yang saya ambil. Kemudian saya melihat ada beberapa isu mengapa saya mengambil topik ini. Yang pertama adalah isu korupsi di Indonesia sudah masuk tahap yang cukup tinggi ya. Kemudian di situ kita lihat bahwa salah satu problem terpenting adalah masalah dysfunctional management baik di sektor publik dan private. Kemudian isu berikutnya adalah berkaitan dengan diversity. Jadi yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di masa depan di Indonesia adalah keanekaragaman. Belum lagi nanti ketika kita bicara perusahaan-perusahaan multinasional yang hadir. Sehingga kemudian orang Indonesia itu nanti berpikirnya, apakah saya semata-mata ingin berkarir di perusahaan asing itu, ataukah ada nilai-nilai kebangsaan yang terkait dengan bagaimana impact-nya pada bangsa Indonesia. Kemudian kebetulan saya punya bimbingan, saya ngajar di MBA Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu bimbingan saya adalah yang pertama Direktur Perencanaannya Industri Kereta Api Indonesia, kemudian di Route-nya Transjakarta, tapi bukannya kena kasus, itu juga bimbingan saya. Kemudian Direktur Raja Wali Nusantara Indonesia, itu juga mahasiswa saya. Kemudian VP-nya Starbucks yang bidang human capital, itu juga mahasiswa saya. Kemudian Microsoft itu juga senior manajernya bimbingan saya, dan BNI vice presidennya. Jadi levelnya itu kolonel lah kalau di bisnis ya, kolonel ke atas. Nah, di sini kemudian saya mengambil judul ini kenapa? Desain pembelajaran program Magister Manajemen untuk mewujudkan pemimpin transformasional berwawasan Nusantara di Indonesia. Jadi saya memikirkan bahwa harusnya para leader yang lulus dari kelas-kelas MBA, kelas MM, itu punya mindset, punya cara berpikir terkait dengan bagaimana karakter wawasan Nusantara itu masuk ke dalam dirinya. Nah, dari situlah kemudian saya memikirkan bagaimana nih paper yang saya buat, saya susun ini adalah bagaimana membangun kapabilitas kepemimpinan transformasional. Kenapa saya gunakan kata transformasional? Karena kita bicara sebuah perubahan. Perusahaan-perusahaan kita di Indonesia ini perlu banyak berubah. Karena tadi problem-problem terkait dengan abuse of power, masalah etik dan lain-lain. Sehingga kemudian itu menjadi salah satu concern. Nah, ketika bicara bagaimana membentuk lulusan program magister itu punya karakter leadership untuk perubahan, itu perlu didesain kurikulum. Kurikulumnya pertama adalah kita bicara poin pertama namanya being. Being itu kita bicara karakter. Bagaimana karakter itu dibangun oleh lulusan program MBA. Jadi dia tidak hanya berpikir mengenai pengetahuan, tapi dia punya sebuah karakter kebangsaan yang kuat. Karakter untuk menjadi rahmat bagi kehidupan ini, rahmatan lil alamin. Jadi karakter blessing others-nya itu harus ada. Itu dari sisi being. Kemudian yang kedua dari sisi knowing. Pengetahuannya kita berharap ya kita terus kembangkan pengetahuan yang mutakhir, yang up to date untuk terkait dengan pemecahan masalah yang sifatnya technical. Dan yang ketiga adalah doing. Jadi seringkali persoalannya khususnya doing ini fresh graduate ya, itu bisa membayangkan saya itu sebetulnya punya kapasitas tapi merasa tidak confidence. Nah, kebetulan saya karena mahasiswa saya tadi demikian, akhirnya saya diminta untuk menjadi salah satu komite di BUMN beberapa tahun yang lalu. Itu saya melihat sebetulnya diskusi-diskusi mereka ini tidak jauh berbeda dengan mahasiswa MBA. Cuma persoalannya adalah confident, karena kalau kita bicara misalnya investasi, itu para direksi itu punya capacity to execute, punya kapasitas untuk mengeksekusi, sementara mahasiswa yang fresh graduate itu hanya mengembangkan alternatif pemikiran untuk bagaimana dia memutuskan keputusan-keputusan investasi. Nah, sekali lagi kembali lagi pada konteks nilai-nilai wawasan Nusantara ini menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Karena seorang leader di perusahaan itu bukan hanya bicara profit, tapi kita bicara profit, kita bicara people, masyarakat kita, equality, keadilan, dan yang terakhir adalah planet. Jadi kita bicara sustainability, kita bicara keberlanjutan.
Saya kira itu, sehingga kemudian saya kira menjadi penting wawasan Nusantara itu masuk di dalam desain perkuliahan. Jadi desain perkuliahannya itu saya ambil contoh ya, supaya tidak bahasa dewa. Jadi kita bicara business environment, kita punya materi lingkungan bisnis. Ketika kita bicara lingkungan bisnis, kita masukkan berbagai ahli, berbagai disiplin ilmu, memberikan satu perspektif. Jadi bagaimana nih menghadapi isu lingkungan, bagaimana menghadapi isu bisnis, bagaimana isu, sehingga pengambilan keputusannya selalu mempertimbangkan aspek-aspek yang tidak hanya monodisiplin, tapi multidisiplin. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dipaparkan oleh Pak Heru. Jadi desain